Seorang gadis kecil menemukan banyak benang merah tak kasat mata di kepala ayahnya. Salah satunya terhubung ke ibunya, dan yang lain ke gadis kecil polos. Ia pun menggambar semua yang dilihatnya. Hal ini membuat sang ibu, yang sudah curiga, menjadi gila. Demi balas dendam, ia bahkan membunuh suaminya di depan putrinya, lalu menghilang. Seiring bertambahnya usia, Shen Xianqi mulai memahami bahwa benang merah dan hubungan menandakan orang-orang yang memiliki hubungan intim. Untuk menghindari kemampuan ini, ia memilih berdiam diri di rumah, tak pernah keluar, menutupi semua jendela dengan kertas. Kertas itu menutupi pemandangan dunia nyata, namun tak bisa menghalangi benang merah di atas kepala orang-orang di televisi. Akhirnya, ia memutuskan selalu mengenakan kacamata hitam. Namun, ia memutuskan mencari tahu mengapa ia bisa melihat benang merah dan ada orang lain yang mengalami sama dengannya. Pada hari itu, seperti biasa Xianqi sedang menonton televisi, tiba-tiba ada siaran berita kasus pembunuhan berantai. Pelaku khusus menargetkan perempuan yang tinggal sendiri, dan setelah kejadian, mayat korban ditata rapi. Yang aneh, pelaku tidak pernah merampok atau melakukan pelecehan seksual. Saat Xianqi memperhatikan laporan wartawan, seorang pria berhelm muncul di layar dan bersembunyi di balik dinding untuk menguping. Xianqi langsung memperhatikan orang itu, karena di kepalanya hanya ada satu garis merah. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, hal seperti ini sangatlah langka. Saat Xianqi sedang berpikir, suara deru motor terdengar dari luar jendela. Ia dengan hati-hati mengintip melalui celah kertas, dan ternyata melihat pria dengan pakaian yang sama, serta satu garis merah di kepala. Ia mengira pria itu adalah pelaku yang diberitakan di berita, lalu buru-buru mengambil ponsel untuk melapor ke polisi. Namun ketika pria itu mendekati sebuah kamar di seberang, seorang wanita di dalam ruangan itu justru memeluknya dengan gembira. Kemudian, saat keduanya bermesraan, di kepala pria itu muncul garis merah lagi. Xianqi sadar, pria itu bukan pelaku pembunuhan. Ia tak menjawab pertanyaan polisi, dan langsung menutup telepon. Keesokan harinya, Han Jixu ditelepon rekannya. Semalam ada yang melapor, mengaku melihat tersangka. Kebetulan, lokasi telepon terlacak di apartemen seberang Han Jixu. Han Jixu segera ke pintu rumah Xianqi dan mengetuk. Xianqi hati-hati mengintip lubang intip. Ini pertama kalinya ia melihat seseorang dengan banyak garis merah di atas kepalanya. Ditambah lagi, Xianqi fobia sosial parah, sehingga ia hanya bersembunyi di balik pintu tanpa mengucapkan sepatah kata, dan tidak membuka pintu. Setelah berpikir sejenak dan mempertimbangkan dengan seksama, Xianqi akhirnya membuka sedikit pintu dan memberitahu Han Jixu bahwa kemarin ia memang salah lihat, namun ia menelepon polisi demi keamanan dan keselamatan tetangga perempuan yang tinggal di seberang rumahnya. Belum sempat Han Jixu bertanya lebih lanjut, Xianqi sudah menutup pintu rumahnya. Malam itu, Xianqi kembali tertarik suara mesin motor. Kali ini pria berhelm itu masuk gedung apartemennya. Xianqi hati-hati mendekat pintu untuk mengintip. Kebetulan bertemu pria berhelm yang sedang turun. Dan pria itu bahkan melihat lubang intip pintu Xianqi dari luar. Xianqi memperhatikan di kepala pria itu hanya ada satu garis merah. Xianqi menyadari orang ini mungkin pelakunya.